Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Social Angels dimanapun Anda berada? Kali ini ketemu lagi dengan saya Indra Bekti ya. Ini adalah kali pertama saya berada di sini. Tapi kali ini memang mungkin acaranya udah lama juga ya beredar di YouTube ya kan, dan ini banyak banget yang nonton ternyata. Coba lihat aja tuh subscribernya ya kan. Wow, banyak banget ternyata. Silakan di-share, di-komen, di subscribe ya kan. Kalau misalnya berkenan ya, apalagi kalau nge-subscribe itu lebih berpahala lagi. Nanti ada giveaway. Ada giveaway nggak kira-kira? Insya Allah ya. Karena viral-viralnya giveaway. Nah, ngomong-ngomong viral, nah, jadi sekarang ini Rotary TV ini kita punya yang namanya Rotary Podcast ini. Rotary Podcast apa mau TV sih sebenarnya? Rotary TV Podcast and News. Oh, oke. Rotary TV Podcast and News. Nah, kali ini kita punya yang namanya viral issue. Nah, jadi viral issue ini adalah konten-konten yang berisi sesuatu hal-hal yang pastinya lagi viral, yang lagi heboh, lagi dibicarakan orang banyak di sosmed, di di internet ya, dunia maya. Pokoknya kita mau lihat nih kira-kira apa sih lagi hot-hotnya dibincangkan oleh banyak masyarakat. Kita lihat, inilah isunya. Banyak sekali perusahaan yang kan tidak membuka lowongan pekerjaan dan merumahkan karyawan, sebetulnya sangat menyulitkan kita semua. Apalagi kita sudah lulus, kalau misalnya tidak kerja kan ya bagaimana kita bisa menghasilkan uang minimal untuk bisa menghidupi diri kita sendiri. Nah, itu dia tadi isu-isu yang sedang beredar dan berkembang di masyarakat, dan pastinya mudah-mudahan sih ini isu-isu ini bisa menjadi mungkin buat kita jadi inspirasi atau mungkin jadi pelajaran ya. Silakan aja gimana Anda menilainya seperti apa. Dan sekali lagi ini adalah Rotary Podcast TV and News. Nah, jadi ini adalah sebuah wadah persembahan dari Rotary Distrik 3, 4, 10. Ya, di Indonesia pastinya ya. Ini udah ada suara-suara aja nih. Ini kedua bintang tamu kita yang dua orang ini hebat-hebat pastinya. Dan untuk Social Angels dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Silakan aja kali ini ditongkrongin, dan kita kali ini akan ngebahas kalau misalnya tadi udah lihat ya video yang kita lihat tadi. Jadi pandemi ini ternyata nggak main-main ya. Ternyata banyak banget imbas yang kita dapatkan ya. Entah itu ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Terus kemudian cara belajar pun juga berbeda. Khususnya juga pastinya untuk yang lagi belajar online saat ini kan. Apakah itu daring ya, belajar daring apa darting? Darah tinggi ya kan. Kayaknya sih kalau di rumah saya darah tinggi karena anak-anak itu waduh ribet banget ya. Makanya tuh kalau jadi guru itu hebat banget sih sebenarnya, mereka tuh bisa ngurusin. Nah, makanya mereka belajar untuk jadi guru, dan ya akhirnya mereka bekerja untuk itu gitu. Dan kalau kita orang tua kan bukan ahlinya untuk mengajar seperti itu. Kadang-kadang kita pusing sendiri. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan dua bintang tamu yang satu karyawan yang terkena dampak
PHK pandemik, dan juga ada satu lagi mahasiswi lulusan COVID-19. Istilahnya kita kasih gitu ya. Kita kenalan dulu, ada Virus. Hai Virus. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Mbak Sofi. Ini sahabat saya, orang yang aduh cantik banget pokoknya, yang sebentar lagi juga akan menikah. Nggak usah Nggak usah di-announce. Ya nggak apa-apa kan, biar viral. Ya ampun, kita kan masih selalu miss. Oh iya benar, Miss Sofi. Hai. How are you, Miss Sofi? I'm fine aja. Aja. Udah pinter bahasa Indianya ya. Iya. Apalagi soal Ma Brondong India. Oke, berikutnya Mbak Sofi. Ini Mbak Sofi ini Ya. kena PHK itu tanya ya. Iya begitulah ceritanya. Tapi kok malah happy ya kayaknya? Iya, ya happy dong. Karena dapat persangonnya gede ya. Ya, alhamdulillah. Jadi orang berharap PHK sekarang ini ya. Mending PHK dari sekarang ya. Enggak gitu, apalagi enggak. dapat durian runtuh kan. Oh, bener banget ya kan, buat modal ya. Nah, gitu. Karena ini Mbak Sofi maunya ya. Miss Sofi. Ini udah bekerja sebagai karyawan selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan. Ini menyangka nggak sih? Jadi ikut terkena imbas dari COVID-19 ini gitu. Ya pastilah, karena kan kita lihat secara industri, kita lihat industri di global kan lagi menurun. Lalu secara tempat kerja aku juga kan di bidang broadcast, pengaruh juga. Semua pandemi ini kan berdampak ke seluruh dunia. Jadi automatically pasti akan melihat efisiensinya. Mana yang dipertahankan, mana yang tidak dipertahankan. Mungkin aku masih satu kategori yang tidak dipertahankan karena keuletan aku kali ya, gitu ya. Dan ini orang udah deh capcus saja gitu ya. Nah, tapi kalau aku sih menyikapi dengan di PHK dengan ini tuh bukannya jadi kita malah sedih ya, tapi ini malah satu yang bikin memotivasi aku untuk bergerak lebih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kena dampak, jangan berlarut-larut lah, tapi coba think kreatif. Apa yang kamu suka, apa yang kita suka, itu yang kita jalanin. Jadi aku menanggapnya ya udah, it's a good opportunity, so why not kalau nggak aku take this opportunity gitu. Soalnya mungkin kalau misalnya kayak kita kerja di perusahaan, kita kan bukan bosnya, kita karyawan ya. Kita harus kerja selalu di tekanan ya nah kan? gitu. Target pula gitu. Karena target. Kamu tau gak, aku tuh kerja di di salah satu TV nasional 16 tahun. 16 tahun. Makanya aku mau keluar dari comfort zone. Iya. Sebenarnya sih kalau kita bekerja sama orang boleh. Kalau memang itu passion lo, ya nggak apa-apa, go ahead gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kerja sama orang, kita ambil ilmunya, kita serap semuanya, cara manajemennya bagaimana, how to do it-nya, implementasinya, strategiknya kan kita semua udah belajar. Udahlah, aku memutuskan ya udah, aku take it this opportunity, biarkan aku lari sekencang-kencangnya gitu. Kayak si Giring gitu kan. Iya, benar. Giring kan lagi ini lari gitu. Nah, gitu. Nah, jadi ya udah aku ambil ini, ya malah membuka aku untuk banyak kesempatan yang aku lakukan di pandemik ini. Wow. Kamu percaya nggak, aku tuh bikin pandemik ini bikin 3 bisnis yang bisa berjalan. 3 bisnis, guys. Wow. Gitu. Apa aja tuh? Semuanya modal nekat, semuanya modal melalui networking gitu. Itu betul. tadi yang aku kerja 16 tahun, banyak networking. Itu yang aku udah mulai dapetin gitu. Maksudnya dari networking itu ternyata itu yang malah jadi aset juga buat kita. Betul. Ya. Betul. Zaman sekarang dengan kompetisi yang lebih tinggi ini, terus pengeluaran juga lebih tinggi. Ya jangan malu-malu jadi orang, udah muka tembok aja gitu. Terus kalau kalian punya bisnis door to door aja nggak apa-apa gitu. Bener. Jadi ya itu yang aku lakukan sekarang as a salesperson gitu. Udah salesperson, sekarang benar-benar menjadi sales juga ya. Jadi chef pula jadi gitu. Chef juga, ya ampun. Boleh diceritain mungkin apa sih bisnisnya yang dikembangin sekarang? Oke, awal pandemik karena heboh dengan corona itu, akhirnya aku melihat opportunity. Wah, ini orang-orang kayaknya lagi work from home, terus karena kena virus gitu ya, muncullah virus si corona ini.
Akhirnya aku memutuskan bikin buah, Buah? toko buah online. Oke. Gitu. Jadi aku jual lah itu, kebetulan ada saudara yang memang dia importir buah. Aku ambillah opportunity itu. Aku ambil deh. Kamu kasih harga aku harga kamu ke aku, nanti aku bisa jual lagi ke reseller. Karena kenapa aku kasih harga reseller? Karena kan banyak orang yang di PHK ya. Jadi gue tuh cuman mau kasih lapangan kerja nih loh. Gue punya buah, harganya murah, harganya buahnya juga buah import, bukan buah lokal. Nih lu gue kasih ke lapangan kerja. Dan alhamdulillah Bekti itu reseller gue tuh banyak banget. Aduh. Jadi dari ibu-ibu rumah tangga, terus dia yang beli dus-dusan, di repackage lagi. Kalau aku kan jualnya dus-dusan ya, karena kan ngambil langsung dari gudang kan. Tapi aku juga repackage lagi. Aku bikin namanya menu PSBB. Apa tuh? Paket serbu buah-buahan. Itu jadi kreatif banget. Nah iya, jadi aku mikirnya gitu. Ya udah deh, aku buka juga deh retail gitu. Karena ada beberapa juga yang ibu-ibu, Mbak, saya mau beli buahnya tapi aku nggak bisa beli dus-dusan. Aku maunya yang retail. Oke, nggak apa-apa. Karena kan dia jadi reseller aku sampai sekarang gitu. Yang ya kita kan kena pandemi ini udah hampir 6 bulan ya, 6 bulanan ya. Dan sampai sekarang masih. Malah ternyata dan jalan. itu jadi jalan ya. Jalan Jadi gitu. pemasukan tersendiri dan malah Betul. membuat lapangan pekerjaan baru Betul. buat orang banyak yang mungkin terkena imbasnya. Ya kan kalau kita kerja kan nggak mikirin diri sendiri, Iya, kita juga harus betul. ada sosialnya juga That's kan it. gitu. Itu yang paling penting. Seperti yang sekarang ini kita lakukan kan di Embun. Rotary ini juga pastinya kan Betul. kita ada di sini adalah untuk kita sharing untuk bisa knowledge. kasih tahu ke orang-orang ya, inspirasi buat orang untuk bahwa di pandemi ini jangan cuman bersedia-sedia aja yang kita Enggak, lakukan gitu kan. jangan. Nah, sekarang kita beralih ke Virus. Virus ini lulusan dari LSPR ya, tahun ini ya, tahun 2020 ya. Makanya kita bilang tadi adalah mahasiswi lulusan COVID. mahasiswi lulusan COVID. Tapi ininya belum ya, wisudanya belum. Iya, belum. Wisudanya belum, maksudnya acaranya belum, tapi intinya kamu udah lulus. Udah skripsian, Lulusan apa berarti? udah sidang. Lulusan hubungan internasional. Hubungan internasional, Iya. sarjana. Cocok sama hubungan ya, bener. internasional Hubungan Indonesia internasional, India. ya, Indonesia India Oh, ya iya kan? kan? Nyambung aja. Nah, ini boleh di-share nggak nih cara wisudanya itu seperti apa? Oke. Jadi kan sebenarnya kami yang lulusan akhir itu udah tahu nih kalau misalnya Oktober itu at least kita final untuk ngumpulin kita tesis, udah sidang. Jadi yang kita expect adalah sambil kita ngerjain skripsi, nggak taunya udah pandemi kan di Iya. bulan Maret itu kita jadi susah nih Kak, Ketemu namanya ketemu narasumber. Pokoknya kita nyari-nyari narasumber itu juga agak struggling kan. Nah, untungnya juga kan teknologi juga berkembangnya pesat banget. Jadi aku dan termasuk teman-temanku juga kita kalau wawancara itu full via Google Meet atau via Zoom. Dari situ juga sih kampus juga ngasih kemudahan. Nah, terus juga di situ kita benar-benar adaptasi di mana sidang itu serba online. Jadi biasanya kan deg-degan tuh kalau Ya, misalnya ketemu ketemu sama panelisnya. Betul. Tapi ini deg-degannya pas ditelepon, ayo silakan masuk ke Google Meet-nya, sidangnya udah mau mulai. Aduh, Dari situ latihannya juga online, ketemu sama dosen pembimbing yang biasanya suka kejar-kejaran, tapi udah nggak bisa kejar-kejaran lagi karena kan semuanya sudah online. Iya. Jadi udah maklum juga. Terus ketika sidang meskipun online melalui Google Meet tetap ada deg-degannya juga Masih sih. ada ya? Masih ada. Pas ditelepon lagi, ayo masuk lagi ke ruang Google Meet-nya. Alhamdulillah udah lulus segala macam. Itu sih udah tenang banget. Tapi dikabarin juga kalau misalnya untuk wisudaannya meskipun kita udah seneng gitu loh udah lulus, nanti tunggu kabarnya gimana sesuai dengan pandemi juga. Karena di kampus kan juga semua sudah serba online dan kita mahasiswa juga beradaptasi sama hal-hal itu, dan untungnya juga masih banyak teknologi yang ngedukung itu. Itu aku juga ngerasa beruntung karena judul skripsiku itu termasuk sesuai dengan magang aku di tahun lalu. Apa tuh? Tentang Dewan HAM PBB. Indonesia kan mencalonkan diri jadi anggota Dewan HAM PBB. Kebetulan aku itu magang di Kemlu di bagian multilateralnya. Jadi ketika untuk bertemu dengan narasumber dan juga ketemu dengan informasinya, itu kebetulan sama supervisor di tempat aku magang. Jadi ketika aku request, maaf ya Pak Bu kalau misalnya melalui Google Meet, jadi lebih mudah sih. Jadi pengalamanku juga adalah untuk betul kata Kak Sofi itu kita harus pakai opportunity, pakai networking. Jadi kalau misalnya kita lagi skripsian itu juga enak gitu loh kalau kita networking dapat
narasumber, semua jadi lancar. Jadi ya tinggal nunggu aja nih gimana wisudaannya, apakah online kayak kampus-kampus yang lain atau nggak tahu gimana Bisa apa ditunda. ketemu, Iya. atau mungkin bisa secara dari era new normal gini kan ya, Iya. beradaptasi dengan cara baru, mungkin bisa pakai face shield Iya. semuanya. Kayak kemana aja ada acara-acara TV juga kan maksudnya ada gitu, tapi dia dikotak-kotakin gitu, dia nggak boleh duduk samping-sampingan gitu, nggak yang jadi pack gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ya Iya. bisa, karena kan kita pengen juga ya Iya. ada diginiin gitu loh. Normal bang, di itu loh di apa benangnya di ini Iya, iya, apa benang. sih itu namanya? Apa sih toga? Toga, Oh. pindahin set gitu. Oke. Nah kalau ini anak saya dulu anak saya pas kemarin ini lulusan TK pakai toga juga kan. Itu suruh mindahinnya sendiri. Bukannya gurunya gitu loh. Kayak orang tuanya yang mindahin sendiri. Terus di videoin sendiri segala macam. Aduh ribet gitu. Terus anakku yang agak nangis gitu ya maksudnya. Tapi kan ini pengalaman dia pertama ya untuk di wisudaan gitu kan secara TK gitu kan. Tapi kan ini jadi biasanya kan ketemu sama teman-teman ini sendiri gitu, sedih gitu rasanya ya. Tapi nggak usah sedih ya, nggak perlu sedih ya. Nah ini kalau kamu sendiri nih udah ngelamar pekerjaan kemana aja gitu? Apa sekarang sambil nunggu panggilan kerja, ini kesibukannya apa gitu mungkin? Selain aku nungguin untuk tempat-tempat aku lamar, aku juga pelatih ekskul untuk sebuah SMA negeri. Aku ngelatih ekskul bahasa Inggris. Wow, tuh. Oh, tuh kan. Nanti yang orang dia. Aca. 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 Oh gitu. Ya, jadi selain aku juga jadi mahasiswa yang istilahnya belajar melalui online, aku juga sebagai pelatih ekskul jadi guru yang ngajarinya melalui Google Meet atau Google Zoom. juga. Iya. Dan banyak nih yang ikutan. Itu cara kamu mempromosikannya gimana tuh? Itu kan jadi aku kerjasama sama sekolahnya, memang aku pelatih ekskulnya kan. Jadi Oke. memang dari sekolah itu nge-encourage untuk ekskul tetap harus kita move on meskipun lagi pandemi, harus ada kegiatan supaya anak-anak pas pulang sekolah tuh nggak cuma main-main doang, jadi ada kegiatan lah. Nah jadi ketika udah mulai pandemi memang kita diinstruksikan untuk mulai ngajarnya memang pakai Google Meet. Aku juga sempat kaget karena ternyata ada 50-an anak gitu tetap hadir meskipun mereka harus ngajarnya di Google Meet, tetap meskipun nggak ketemu langsung ya, tapi tetap interaktif karena kan kalau di English Club di sekolah ini aku juga ngajarinnya public speaking, debate sama speech kan. Keren loh. Bagus ya nih ya. Jadi ya mereka aku paksain, ayo kita harus bisa adaptasi, kita praktek, nggak apa-apa meskipun kita Google Meet, pokoknya kita harus semangat. Dan selama bulan terakhir ini kan mereka lagi persiapan juga untuk lomba debate seprovinsi, se-DKI kan. Jadi mereka tetap semangat untuk lomba ikut, tapi latihan juga ikut, tetap kita pokoknya semangat. Itu sih yang aku dapetin pengalamannya. Wow, Tuh, keren anak banget muda ya kreatif. kayak gini, anak muda kreatif. Ibu udah Saya bukan ibu. Oh, maksudnya? Masih Mbak. muda, Miss. Miss walaupun masih muda ya, itu juga masih kreatif ya kan, gitu. Apa namanya? Ini kayak keluarga gitu. Mungkin dalam hal ini seperti apa sih? Intinya mungkin dari orang tua gitu, menanggapi pandemi ini gitu. Kalau orang tua nanggepin gini, aduh gimana kamu kerjanya gimana, terus nanti gimana itu dia. ini, ya tinggal yakinin aja ke orang tua. Kan semua kan sudah diatur sama yang di atas, Ya Allah, gitu kan. benar-benar. Jadi yang penting kita ini sebagai anak, kita bisa bawa nama baik, Ya. terus kita semangat terus, biar orang tua juga nggak kepikiran, yakinin. Ini loh, aku pandemi ini bukan cuman buah doang, tapi aku bikin lagi nih, gitu loh. Jadi tonjolin, aku kan lagi buka lagi nih satu lagi. Buka apa lagi? Yang buah Ya. sudah jalan. Ya. Aku bikin rumah betutu. Jadi ayam betutu. Nggak nyangka nih, Ya. aku cuman iseng-iseng doang, sudah sampai 1000 ekor per bulan. Dari Wow, bulan 1000 ekor dari per bulan. persiapannya itu di bulan Maret, April, Mei. Juni aku on gitu. Juni Jadi itu pasti pas iya Juni pandemi ya, pas gitu lagi PSBB. PSBB lah gitu. Nah itu tadi aku ngejualnya ya ke network aja Ya, gitu door to door loh. itu ya. Ya cuman teleponnya mau nggak nih aku lagi bikinnya coba. Awalnya kan karena aku juga di Instagram aktif kan, jadi ya udah aku Itu juga di situ dari iniin. Instagram juga. Gitu. Nah kalau dari tadi apa namanya ngajar itu tadi ada pemasukan juga atau free?
ada pemasukan. Oh. Meskipun ya memang beda sih dibanding sebelum pandemi, Iya. karena kan di sekolah negeri. Betul. Jadi tetap kena budget cut-nya juga. Oh gitu. Iya semua. Tapi ya itulah, nggak coba untuk bisnis gitu. Pengen Sama sih. seperti- Tuh. Pengen banget belajar dari Kak Sofi. Nah, iya. dong. Pokoknya gini, kalau bisnis itu sesuai sama passionnya. Iya. Kalau misalkan suka masak ya masak, kalau suka ngejahit ya ngejahit, suka ngedesain ya ngedesain gitu. Siapa tahu kamu bisa jadi ini resellernya Bu Tutu. Bisa Bisa iya. kan? Bisa kan? Bisa. Dan hargaku itu harganya murah. Tuh. Dan aku bisa kasih spare buat reseller. Aku bisa sampai 20-30% bayarnya. Keren banget itu. Karena kan aku ngambil ayamnya sendiri bukan dari pasar. Kalau pasar harganya udah berkali naik, lipat betul. gitu kan. Aku ngambil langsung dari pabrik dan higienis gitu loh. Dan ya secara kemasan, aku cara masaknya pun juga ngikutin cara masak yang proper Ya, gitu loh. ya. Jadi nggak ngasal kalau ayam itu beku terus direndam air itu malah merusak cita rasanya gitu. Betul, betul. Dan aku pakainya ayam kampung, Bekti. Wow. Karena aku kampungan. Kampungannya. Aku nggak pakai ayam negeri, ayam kampung, makanya taste-nya juga berbeda. Dan ini Benar-benar. resepnya otentik dari Bali gitu. Betul. Wow. Nah, ini menurut kalian berdua nih, coba dikasih sebuah apa ya statement dari kalian masing-masing ini. Jadi menurut kalian berdua nih ya, kalau misalnya nanti semua udah kembali normal gitu, perusahaan udah mulai ada lagi gitu, yang udah wah bagus lagi gitu karena vaksin udah ditemukan gitu kan ya. Nah, kira-kira ini kalau misalnya perusahaan itu carinya itu kayak gimana sih? Apakah akan memakai lagi orang-orang yang udah di PHK, atau dicarinya tuh yang fresh graduate gitu? Mungkin boleh kasih statementnya masing-masing gitu. Lebih baik cari yang seperti saya yang fresh graduate, atau saya yang lebih berpengalaman. Nah gitu. Mungkin tuh ini perusahaan-perusahaan di luar sana yang pengen cari-cari kalau misalnya nanti udah bagus nih ya semuanya, pandemi hilang gitu. Monggo, dari siapa dulu? Siapa dulu? Aku. Oke, monggo. Oke. Yang lebih berpengalaman ya. Iya. Kalau tahu loh. Kalau aku akan cari yang fresh graduate. Karena apa? Kan secara pertumbuhan ekonomi kan nggak bisa langsung menjulang begini tuh. Sekarang kan lagi turun. Kan pasti akan naik kerangkak. Ya. Nah, yang dibutuhkan adalah kreativitas, inovasi. Itulah tadi. Jadi kalau aku punya perusahaan yang besar, sekarang ini aku ya akan cari, kalau misalnya ini normal semua, nyari yang fresh graduate. Karena apa? Pentolannya kan sudah ada nih. Tinggal di strateginya aja dilempar ke bawah-bawah. Anak-anak muda lah yang sekarang mulai harus berkarya. Gitu. Wah. Yang tua sana, Udah deh. bisnis sana. Bisnis gitu. aja lah udah ya. Gitu. Punya- Yang harus yang muda sekarang, betul, karena betul. behavior itu sekarang udah berubah gitu. Betul. Jadi ya Lebih kalau cepat, aku sih lebih- begitu Oke. gitu. Kalau kamu sendiri? Kalau menurutku sih sebenarnya depend sama perusahaannya. Mungkin perusahaannya kehilangan beberapa senior position. Ya. Nah, mungkin dari situlah yang udah di PHK atau yang memang senior baru direkrut lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi Indonesia sendiri, kan kita juga kena bonus demografi. Nah. Di mana lebih banyak anak muda yang produktif. Jadi seharusnya anak-anak muda lah yang mulai dipanggil lagi ketika udah ekonomi membaik. Jadi di situ ada inovasi, kreatif juga. Jadi yang bonus demografi ini nggak kita sia-siakan. Jadi kita employ aja anak-anak mudanya, dan aku yakin dengan tantangan di tengah Covid ini, anak-anak muda juga udah cukup kreatif sih untuk usaha-usaha baru juga. Wow, keren banget ini. Kalau yang ini maksudnya lebih wise ya, maksudnya dua-duanya kalau misalnya nggak mau, gua aja dong yang dicari gitu ya. Yang senior-senior tetap diberikan kesempatan juga ya, walaupun mungkin udah agak laule gitu ya. Bocengli. Lalu tuh maksudnya udah tuir gitu Iya, kayaknya tuir, ya. Lola juga. Lola. Loading lama gitu kan. Enggak deh. Enggak ya. Mending Kayaknya harus yang muda. harus yang muda gitu. Tapi kalau tadi kamu bilang katanya siapa tahu mungkin masih bisa, Yes. ya kan, karena ke pengalaman. Iya, Pengalamannya. tergantung Iya, iya. kan. Oh gitu ya, tergantung dari perusahaannya. Siapa yang bikin perusahaan silakan diberikan kesempatan untuk para orang ini. Saya juga masih muda. Oh iya benar, masih muda banget. Oke,
Thank you so much ya. Yes. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu informasi, inspirasi yang luar biasa buat social angels di luar sana yang mungkin ingin survive di pandemi seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa berguna untuk di kedepannya gitu ya. Setelah pandemi nggak ada pun juga mungkin ini juga bisa ditonton lagi, dan ternyata pernah ya punya sejarah Indonesia tuh kayak gini, dan ternyata kalian adalah bagian dari sejarah, ya nggak sih? Yeah. Yes. Baik, kalau gitu terima kasih, semoga sukses buat kalian berdua. Thank you juga. Dan saya juga ucapin terima kasih juga untuk para tim yang ada di sini. Thank you so much. 10.000 tim yang ada di sini ya. Dan jangan lupa untuk Social Angels di luar sana, silakan aja di komen, mungkin ada masukan-masukan apa gitu yang pengen di-share sama kita, silakan di komennya. Aku seneng yang tema yang kayak gimana dong, yang kayak gini dong, tema yang lebih seru lagi dong. Oh, ini temanya udah bagus, boleh juga ya. Di-share juga, di subscribe juga pastinya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Indra Bekti, sampai jumpa lagi di Rotary TV Podcast and News. Bye-bye.